Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, mata kuliah komputer dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan komputer di bidang hukum. Pesatnya perkembangan teknologi komputer saat ini sangat berdampak di semua aspek kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan termasuk hukum. Salah satu pemanfaatan komputer di bidang hukum adalah penggunaan komputer untuk menyimpan dan mengolah data atau dokumen yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, adanya juga layanan bantuan hukum berupa website ataupun di sosial media. Kemudian ada juga tilang elektronik yang merupakan bentuk penegakan hukum berlalu lintas. Penggunaan komputer di bidang hukum ini tentu mempermudah kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi hukum dalam masyarakat. Untuk fungsi hukum dalam masyarakat itu ada 5, yaitu pertama, fungsi integrasi, yaitu di mana hukum ini terrealisasi saling berharap atau mutual expectation dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah fungsi petrifikasi, di mana hukum ini melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan sosial. Lalu yang ketiga itu adalah reduksi, di mana hukum ini menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah memotivasi, di mana hukum ini mengatur manusia untuk memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam bermasyarakat. Lalu yang terakhir adalah fungsi edukasi, di mana hukum ini bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakatnya, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi. Lalu kemajuan teknologi dalam revolusi 4.0 ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana semua kegiatan yang kita lakukan ini awalnya dengan cara konvensional, nah sekarang sudah digital atau sudah terdigitalisasi. Contohnya seperti menghilangkan konsep jual beli yang awalnya itu konvensional, yaitu menggunakan uang kertas, sekarang sudah memakai e-wallet atau e-banking dan e-commerce. Nah, teknologi juga seperti disebutkan sebelumnya sangat berpengaruh di bidang hukum, di mana di Indonesia ini teknologi komputer ini sudah digunakan untuk memecahkan suatu kasus. Contohnya adalah membuktikan suatu foto atau video asli atau hanya hasil edit seperti dalam kasus artis Marcella Zalianty dan Ananda Mikola yang dituduh melakukan penyiksaan. Selanjutnya ada juga penyadapan. Nah, penyadapan ini digunakan untuk menemukan bukti-bukti seperti dalam kasus KPK yang membuktikan para tersangka korupsi dengan menggunakan penyadapan ini. Lalu ada juga alat yang bernama lie detector yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau kejujuran dari si pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke studi kasus kelompok kami ambil gitu. Studi kasus penerapan teknologi pada bidang hukum. Nah, kita ambil aplikasi e-court. Apa sih aplikasi e-court? Nah, aplikasi e-court sendiri adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan tafsiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan pun dilakukan secara online gitu. Nah, atau lebih simpelnya, aplikasi ini adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Nah, jadi sekarang kita nggak perlu repot-repot lagi melaporkan kasus ke persidangan karena bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-court ini gitu. Nah, aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara secara online gitu. Nah, untuk fiturnya sendiri ada 4 ya. Ada 4 fitur utama yang dimiliki aplikasi e-court ini. Oke, fitur yang pertama ada e-filing atau pendaftaran perkara online secara online gitu.
Lalu yang kedua ada e-payment. Pembayaran panjar biaya perkara online pun dilakukan secara online gitu. Lalu ada e-summons atau pemanggilan pihak secara online. Yang terakhir ada litigation atau persidangan secara online. Kita masuk ke layanan. Nah, layanan yang disediakan di aplikasi e-court ini ada 8. Yang pertama ada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar disebut advokat, dan pengguna lainnya adalah kita sebagai user non-advokat gitu. Lalu kedua ada pendaftaran perkara secara online. Nah, ini fitur utama tadi ya, sudah dijelaskan. Lalu ada taksiran panjar biaya atau iskam. Nah, ini dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya gitu. Jadi sudah terakumulasikan dan bisa dibayar secara online. Lalu yang keempat ada mendapatkan nomor perkara. Nah, setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya, step sebelumnya ya, lalu pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Lalu yang kelima ada pemanggilan pihak secara online. Nah, ini fitur utama juga yang sudah disebutkan tadi. Nah, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik atau online gitu. Jadi semuanya ini di sini sudah dipermudah gitu ya untuk persidangan ini. Lalu yang keenam ada persidangan secara elektronik. Nah, aplikasi ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik atau secara online. Nah, yang ketujuh ada salinan putusan secara elektronik atau e-salinan. Nah, aplikasi ini juga memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini juga. Lalu yang terakhir ada tanda tangan elektronik. Nah, setelah melakukan semua step sebelumnya, step terakhir adalah tanda tangan. Nah, tanda tangannya sendiri dilakukan secara elektronik atau online gitu. Oke, sekian. Dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan komputer di bidang hukum merupakan bentuk perkembangan zaman. Penggunaan komputer ini tentu dapat mempermudah kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Salah satu pemanfaatan komputer di bidang hukum adalah e-court. E-court merupakan layanan elektronik untuk pendaftaran perkara secara online. Pada e-court ini dilakukan juga pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Itu saja pembahasan untuk kali ini. Terima kasih.